warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Ya, belum. Udah sarapan belum? Itu tanggung jawab orang tua kalian. Saya ulangi lagi dua kali lagi karena sunnahnya kita 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallahul 'azim. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ribut tak suruh ulang hadis ini. Wa yatafawwatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Wa yatafawwatuna fil kufri ala qadri tafawutihim fi hubbi. Ala la imana liman la mahabbatalah. Ala la imana liman la mahabbatalah. Ala la imana liman la mahabbatalah. Al mar'u ma'a man ahabba. Yang saya hormati wabil khusus kepada Kepala Sekolah MTS Surajul Thalibin, yaitu Ibu Sulasi Agi, dan segenap Dewan Guru yang insya Allah beliau semua insya Allah diberkahi hidupnya, diberi kelancaran rezekinya Allahumma, dan diberi umur yang barokah, manfaat din wa dunya wal akhirah. Dan tak lupa kepada teman-teman siswa dan siswi yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Saya di depan sini aslinya itu masih grogi melihat kalian ini. Padahal yang melihat biasa, kita biasa di kelas, terus ketika kalian berkumpul itu melihat kalian itu saya masih grogi. Grogi paham? Gemetar. Intinya pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, pagi yang cerah disertai dengan gerimis, yang insya Allah gerimis ini adalah gerimis
rahmat yang Allah turunkan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju MTS Sirajul Talibin dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Oleh karenanya, karena kita sebagai siswa dan siswi itu alangkah baiknya bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin, mudah-mudahan kita semua dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekolah ini sudah memasuki semester 2 dan perkumpulan pada pagi hari ini, pagi atau siang ini? Siang atau pagi? Pada siang hari ini kita dikumpulkan di musola. KBN diliburkan demi apa? Demi memperingati hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu, para siswa dan siswi, mungkin kalian ada yang tahu bahwa peringatan Isra, peringatan Mi'raj itu mungkin jarang diadakan di lembaga-lembaga yang lain, kecuali lembaga itu yang nuansanya adalah nuansa agama. Jadi alhamdulillah patut kita syukuri di MTS Sirajul Talibin ini mengadakan atau memperingati peringatan Isra Mi'raj. Karena dengan memperingati, insya Allah kita kelak akan diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berucapkan salam mari kita kirimkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia pada pagi hari ini adalah memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau yang ditemakan oleh madrasah MTS Sirajul Talibin bahwa kita itu cinta. Cinta itu harus cinta itu harus dibuktikan, tidak hanya kata-kata. Salah satunya bukti kita cinta kepada Kanjeng Nabi adalah dengan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Karena dari keterangan yang lain adalah yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa siapapun orangnya yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mayitnya itu tidak akan termakan oleh binatang. Jadi orang yang memperingati atau memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu mayitnya tidak akan dimakan binatang, contohnya ulat dan lain sebagainya. Yang kedua, peringatan ini mengukur kadar
keimanan kita, karena background kita adalah MTS. Jadi MTS atau lembaga yang lainnya itu dilihat seberapa besar dia cintanya kepada Kanjeng Nabi, seberapa besar dia ingin menegakkan panji-panji Islam di lembaganya. Itu lihat di lembaga yang lain adakah peringatan ketika hari besar Islam. Itu dilihat dari situnya. Karena hadis Nabi wayatafawwatuna fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Rian tak suruh ke depan. Wayatafawwatuna fil kufri ala qadri tafawutihim fi bu'di ala liman la mahabbatalah. Intinya kadar keimanan kita, para siswa dan siswi, kita tahu kita itu MTS. MTS adalah bernuansa agama. Kadar keimanan kita itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi lagi. Berapa besar cinta kita kepada Kanjeng Nabi? Seberapa besar cinta kalian kepada Kanjeng Nabi? Iya, yang laki-laki seberapa besar? Sebesar? Kok masih bisa tergambarkan ini? Yang putri, seberapa besar cinta kalian kepada Kanjeng Nabi? Tak tergambarkan. Intinya salah satu cerminan seberapa besar kecintaan Kanjeng Nabi ketika ada acara peringatan Maulid, peringatan Isra, itu mendengarkan, tidak ribut sendiri. Itu tandanya kalian itu cintanya cinta monyet, ngomongnya cinta, tapi ditenanin enggak wani. Iya ya, cinta atau enggak ya? Berarti kalau cinta harus ketika ada peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj itu harus diamnya ketika dalam acara peringatan itu adalah tanda cinta. Karena apa? Karena tolak ukur kita semua, baik saya pribadi, Dewan Guru dan lain sebagainya, itu adalah tolak ukur keimanan kita adalah dilihat seberapa besar cinta kita, seberapa banyak kita membaca sholawat. Gak tahu baca sholawat, tidak pernah membaca sholawat, ngomongnya cinta. Orang sholawatan orang masuk. Orang kalau kalian beda, kalau kalian itu kalau sekolah nggak dikasih uang saku sama orang tua itu mesti nggak sekolah. Ada. Ngaku mau. Rehan. Rafi. Itu namanya tidak cinta kepada Kanjeng. Kalau kalian cinta kepada Kanjeng Nabi, berarti kalian harus mencintai kedua orang tua. Meskipun berangkat dari rumah ke sekolah tidak tanpa uang saku, harus berangkat. Itu namanya siswa sungguhan, bukan siswa abal. Apalagi yang dikatakan tadi oleh beliau Ibu Kepala Sekolah, dinamakan siswa pelarian dari SMP lari ke MTS, kemudian di MTS cabutan terus, nggak tahu berangkat, kemudian berangkatnya malah ke kebun sawit. Ada itu, ada MTS yang seperti itu. Lebih baik kalian dari awal
langsung manen sawit karuan dapat duit. Wayat tafal, mari kita teruskan. Wayat tafal watuna bil kufri, wayat tafal watuna bil kufri ala qadri tafawutihim fi bukti. Jadi kufur kita, kufurnya manusia, kufur itu berarti mengingkari, tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya kita itu berbeda beda. Ada yang dikasih pamannya Ria, dikasih orang tuanya 5.000, ya udah saya berangkat Pak 5.000, tapi besok Ria jangan ngancam orang tuanya, ya. Iya sekarang 5.000 saya terima Pak, tapi besok 1 minggu yang akan datang saya nggak terima 5.000. Nggak boleh seperti itu. Namanya tidak cinta kepada kanjeng, tidak cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tidak bersyukur kita, tidak bersyukur kita itu digantungkan seberapa besar kebencian kita kepada kanjeng Nabi. Salah satunya adalah mengingkari jauh-jauhnya atau perkataan-perkataannya kanjeng Nabi. Salah satu perkataannya kanjeng Nabi adalah taatilah kedua orang tua, beradablah dengan orang tua. Sudahkah siswa-siswi beradab, beretika dengan orang tua? Kan? Sudah belum? Rekan kalau berangkat sekolah cium tangan atau enggak? Cium tembok. Salah satunya beradab kepada kedua orang tua adalah cium tangan. Diajar oleh orang tua kalian? Pernah enggak? Yang laki-laki pernah enggak? Allah itu Esa pertama. Allah itu Esa pernah diajari seperti itu. Intinya kalau orang tua berjasa itu adalah orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dan menikahkan kita. Setelah itu tanggung jawab orang tua itu bebas. Kemudian yang kedua orang tua birru. Rebano. Orang tua birru. Orang tua birru ia seperti para guru yang mengajarkan, yang memberitahu, menginformasikan bahwa Allah itu Esa. Nabi Muhammad adalah utusan Nabi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Intinya mengenalkan siapa Tuhan kalian, siapa Nabi kalian, apa agama kalian. Intinya kalau dalam kitab Taklimul Mutahanin diterangkan bahwa ketika siapakah yang diutamakan dan dimuliakan, siapa yang harus kita muliakan adalah seorang guru. Ketika kalian diperintah oleh seorang guru, kamu melanjutkan pendidikan kuliah kalian, kemudian orang tua tidak, semuanya itu berat. Tapi itu berat, tapi berat ketika yang mengucapkan adalah seorang guru, berarti dia berani bertanggung jawab. Intinya yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati adalah seorang guru. Karena sekarang di era sekarang ini moral kita orang Indonesia itu sungguh mengeluhkan. Karena apa? Karena
tidak adanya etika atau adab. Intinya wa yatafawatuna ala la imana liman la mahabbatalah. Jadi ketika ada acara peringatan di dalam kelas dan lain sebagainya, itu peraturan sekolah. Ketika kalian itu benar bukti cinta kalian terapkan kepada MTS ini, salah satunya harus disiplin. Itu disiplin apa? Disiplin berarti kita cinta kepada kanjeng Nabi. Ala la imana liman la mahabbatalah. Jadi ingatlah, jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa mengingatkan 3 kali dalam dawuhnya beliau, perkataan beliau, ala la imana liman la mahabbatalah. Rian, Rehan, tak suruh ke depan loh. Cinta dari tadi kalian cinta kepada kanjeng Nabi, berarti cinta kalian itu cinta dusta. Dustakan kanjeng Nabi sama halnya tidak mensyukuri menjadi umatnya kanjeng Nabi. Kalau tidak mensyukuri, otomatis kalian tidak akan diakui umatnya kanjeng Nabi. Padahal yang kita harapkan, kita semua manusia mengharapkan diakui umatnya kanjeng. Kalau kita mengakui itu enak. Saya dulu sekolah di MTS, tapi pertanyaan yang MTS bisa mengakui kalian itu sebagai lulusan MTS atau tidak? Aulia, mengakui itu mudah, tapi diakui MTS itu susah, bukan kepala. Makanya ketika kalian keluar dari MTS harus menjaga nama baik MTS. Jangan mentang-mentang wala sekolah itu guru itu hanya di sekolahan, kemudian pakai hijab hanya di sekolahan, kemudian setelah pulang mau main, yang putri atributnya nggak kepakai semua. Saya kemarin suri kalau nggak salah tawan siapa jarak 5 meter atau 4 meter. Waduh, ini saya nggak bawa kerudung. Ada yang merasa sering ketika saya ke pasar itu masih banyak MTS yang ketika bermain itu hijabnya mesti digantungkan untuk hiasan. Ada yang rasa? Ada ya? Di manakah MTS kalian? Di manakah agama kalian? Ketika kalian disekolahkan yang bernuansa agama, tapi ketika di dalam rumah, di luar rumah kalian lepas semua. Itu MTS atau bukan? Apa bedanya MTS dengan SMP? Karuan SMP. Wala yo karuan lulus sekolah Pak. Intinya ala la iman lama. Kemudian adab, kemudian akhlak. Banyak sekali siswa dan siswi, entah itu di MTS kita ataupun di MTS lainnya ataupun lembaga yang lainnya, yang masih moralitas kita semua itu masih di bawah rata-rata atau kurang maksimal dalam menerapkan etika. Padahal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya kanjeng Nabi itu adalah al-adab al-dud, al-adabu ar-ardud, wal ilmu nabat.
Wa illam yakun ardun, wa illam yakun ardun fa kaifa yakunu nabat. Al-adab kasyajar, al-adab kasyajar wal ilmu samarun. Fa illam yakun syajar fa kaifa yakunu samarun. Dia betapa pentingnya adab, etika, moral kita. Betapa pentingnya adab. Adab diibaratkan oleh Kanjeng Nabi, diibaratkan bumi. Diibaratkan apa? Rian? Diibaratkan bumi. Ilmu itu diibaratkan tumbuhan. Fakaifa yakunu fa idza lam yakun al-arad fakaifa yakunu nabat. Seandainya tidak adanya bumi, maka bagaimana akan adanya tumbuhan? Tumbuhan itu tidak akan ada ketika bumi itu tidak ada. Kalian itu tidak akan ada ketika tidak ada orang tua. Jadi adab itu penting. Ada seorang ulama yang mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Jadi zaman dahulu para siswa dan siswi, halo, para zaman dahulu kalian itu masih di alam azali, belum keluar di alam azali. Ilmu adab sebelum dia mempelajari ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan lain sebagainya. Jadi punjernya yang laki-laki bisa diam nggak? Kalian diajari tata krama, sopan san. Orang yang tidak punya sopan santun itu bagaikan apa? Bagaikan apa? Bagaikan hewan yang melata. Jadi intinya adab itu nomor satu, karena al-ilmu al-adab al-ilmu faqul adab. Intinya ilmu adab itu di atas ilmu. Banyak orang yang alim, banyak orang pintar, banyak orang menjadi pejabat dan lain sebagainya, tapi ketika tidak punya ilmu itu maka tidak mempunyai harga diri. Berarti kalian dihormati, kalian dihargai itu tergantung seberapa besar sopan santun kalian menghargai kalian kepada orang lain dan orang tua. Kalau kalian saja semenjak dari sekarang sudah tidak menghargai, itu sampai kapanpun kalian tidak akan menghargai. Cara duduk yang bagus bagaimana? Pernah diajari sama orang tua? Pernah. Gitu masih ketika ada acara masih dengan selonjoran, pede gak punya dosa, tak suruh ke depan orangnya. Itu punya adab atau enggak? Acara meskipun kita rutinan di sholat duha itu banyak yang selonjoran masih baca Al-Quran. Kita masih baca Al-Quran dengan pedenya nggak punya dosa. Selonjoran seperti ini. Manusiakah kalian? Kalau kalian memang manusia berarti harus punya kalau bukan manusia berarti lebih baik itu hewan daripada manusia. Manusia itu akan mulia ketika punya adab. Ketika tidak punya adab bahkan lebih hina daripada hewan. Mending hewan itu iso dipangan kaya
kayak ayam kalian itu tidak bisa dimakan. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari beberapa kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita ambil dari pembelajaran, kita ambil pendidikannya, kita ambil etikanya, etika beliau itu bergaul, beliau ketika berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang harus kita perbaharui pada hari ini dan esok adalah niat kita. Hadis yang harus diperbaiki adalah niat, kemudian akhlak dan adab. Etika kita, akhlak kita kepada orang tua dan kepada seorang guru. Mungkin dewan guru, terutama kepala sekolah, semua dewan guru tidak ingin dihormati, tidak ingin dihargai. Itu belas sama dewan guru ini tidak di dalam benak dewan guru dan kepala sekolah tidak ada. Di dalam hatinya tidak ingin dihormati, ingin dihargai, tidak. Kalian jangan bicara kalau di luar, wah bapak ini kepengen, wah ibu ini kepengen dihormati, kepengen dihargai dan lain sebagainya. Tidak. Tapi menghargai guru, menghormati guru itu adalah kewajiban seorang siswa dan siswi maksudnya. Karena ketika kalian tidak menghargai dan menghormati dan memuliakan seorang guru, itu akibatnya fatal. Akibatnya apa? Akibatnya fatal. Karena itu menyangkut dengan kemanfaatan ilmu kalian, bahkan sampai ke ranah hidup kalian. Kok sampai ada kejadian seorang murid siswa yang memfitnah gurunya yang seperti ini, kemudian dilaporkan kedua orang tuanya, kemudian labrak di sekolahan. Oh no, ada yang seperti itu? Ada. Berarti itu yang perlu dididik adalah bukan kalian saja, tapi kedua orang tuanya. Karena ketika sudah memasukkan anaknya ke lembaga berarti sudah pasrah. Mau pintar mau tidak itu urusan Allah. Kalau seperti itu mending gak usah sekolah. Orang tua masih berurusan dengan lembaga pendidikan, masalah aturan dan lain sebagainya, berarti itu mensekolahkan anak masih setengah meninggal sekolahan diri. Yang pertama itu niat, yang kedua itu adab kalian. Intinya setelah selesai acara ini setidaknya ada yang membekas dan kita terapkan. Salah satunya etika kita kepada kedua orang tua. Ketika akan berangkat kita salaman, cium kedua tangan orang tua. Cium kedua tangan orang tua. Kemudian ketika mau pergi pamitan izin kepada kedua orang tua. Jangan selonang-selonongai. Paham yang laki-laki. Yang selanjutnya masih niat kita diperbaharui mulai dari beranjak kita berangkat. Ya Allah, saya niat sekolah untuk menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi.
Apa ketika kita akan menuju ke sekolah harus niatnya bagaimana? Saya niat sekolah untuk mentaati dawuhnya Kanjeng Nabi. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma walau bisin. Thalabul ilmi fardhatun. Hadis Nurul, mencari ilmu itu wajib tidak nurul. Nurul tak suruh ke depan nanti. Wajib atau tidak? Wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan menuntut ilmu itu lebih wajib daripada sholat. Itu lebih wajib daripada sholat. Logikanya apa nalarnya? Nalarnya bagaimana kita akan sholat ketika kita tidak punya ilmu untuk sholat? Kan seperti itu. Tapi banyak dari kita semua, para siswa dan siswi, perlu kalian ketahui bahwa banyak orang yang melakukan sholat, banyak orang yang melakukan wudu, banyak orang yang melakukan ibadah sholat Jumat, tapi sholatnya itu belum tentu sah. Sah tidaknya sholat itu tergantung ilmu. Orang tidak tahu ilmunya sholat. Contohnya ketika sholat dia kentut, nggak tahu ilmunya sholat, yang membatalkan sholat, maka sholatnya lanjut. Makanya ada ulama yang mengatakan belajar ilmu itu wajib, meskipun wajibnya melebihi dari kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi, utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Sudah menunaikan belum dawuhnya Kanjeng Nabi yang ini? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Ini aslinya adalah betapa pentingnya mempelajari ilmu dan menuntut ilmu. Irfan, utlubul ilma walau bisin, itu adalah dilihat dari berapa pentingnya menuntut ilmu, sehingga beliau mengibaratkan walau bisin, meskipun harus ke negeri Cina. Berarti pentingnya luar biasa. Ketika kalian dari F1 atau dari mana dari F3 itu tidak ada apa-apanya. Intinya mungkin yang saya sampaikan, intinya yang perlu kita perbaharui, kita perbaiki adalah pertama niat kita. Yang pertama niat kita mulai dari semester 2 ini. Mulai dari semester 2 ini niat kita dirubah. Niat kita ingin belajar menghilangkan kebodohan, ingin menghilangkan kebodohan. Yang kedua, niat kita belajar ke MTS untuk mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi, mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi. Yang selanjutnya itu adab kalian, etika kalian ketika bergaul, ketika dengan kedua orang tua dan guru,
itu harus kalian jaga, karena itu adalah kewajiban kalian.